Salam Bapak Ibu yang terkasih, para Bapak Ibu, Papa Mama, Papi Mami, Ayah Bunda. Rasanya atau Mak Bapak, rasanya seperti itu ya kita dipanggil di rumah ya. Atau ada yang memanggil nama seperti orang-orang di luar. Jadi jangan heran kalau misalnya di bagian luar Indonesia memanggil bapak mamanya pakai nama itu biasa ya. Jadi jangan terkejut begitu. Tapi di kita, karena kita orang timur atau orang Indonesia, orang yang punya local wisdom, tetaplah memanggil nama itu sesuai dengan bahasa masing-masing ya. Nah, jadi seperti itu. Bahkan nama anaknya lebih terkenal daripada nama bapaknya. Nama anak pertama si A, bapak A, mama A, kan begitu. Ketika di undangan diberikan nama ini, tidak tahu nama aslinya kan. Bahkan kita baru tahu nama asli orang tua kita itu pada saat kita kelas 6 SD. Sampai SMA pun mungkin masih ada yang marah kalau nama bapaknya dipanggil gitu, ya. Sampai bertinju mungkin ya. Kalau sampai nama bapak kita atau nama mama kita itu diketahui, nama bapak kita lah ya. Dan bahkan itu menjadi sesuatu bahan makian ya. Kalau misalnya kita ya. Tetapi saya rasa nama-nama yang diberikan anak-anak kepada kita tergantung kita mengajarkannya. Mama, papa, ya kan? Bapak, ibu, ayah, bunda, papi, mami, ya. Jadi mungkin ya istilah-istilah itu dari setiap keluarga itu berbeda-beda. Baik, mari kita mulai dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berterima kasih Engkau telah menganugerahkan kami anak-anak sehingga kami disebut ayah dan bunda, papa dan mama, papi dan mami, bapak dan ibu, papa dan emak, dan berbagai macam sebutan yang diberikan kepada kami karena anugerah anak-anak yang Kau berikan kepada kami. Kami para orang tua mohon petunjuk dan bimbingan Roh Kudus agar kami mampu mendidik, membimbing anak-anak kami seturut firman-Mu. Berkatilah kami agar kami berusaha untuk bekerja dengan sungguh dan memperoleh rezeki untuk membesarkan, mendidik, bahkan menyekolahkan mereka di jenjang yang mereka inginkan supaya pengetahuan dan terutama semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah pertemuan keempat dari pendampingan yang merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk orang tua calon komuni pertama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara mengenai perintah yang keempat, hormatilah ibu bapamu, ya, sesuai dengan pertemuan kita. Karena kemarin pertemuan pertama, kedua, ketiga itu sudah kita jelaskan implementasinya. Pertemuan keempat ya, ini adalah hormatilah ibu bapamu. Nah, kalau di dalam kitab Ulangan disebutkan hormatilah ibu bapakmu supaya lanjut usiamu. Jadi kalau orang Yahudi itu menghormati orang tua supaya dapat anugerah umur panjang. Kata Mazmur ya, 70 itu adalah berkat, 80 itu anugerah, 90 itu karunia katanya. Ya kan? 100 itu mukjizat. Nah, tapi kata pastor 100 tahun nyusahkan orang katanya. Ya kan? 70, 60 saja sudah mulai banyak penyakit. Ya. Semoga kita sehat. 60 sudah mulai pikun. Tapi di BMJ ini 60 sampai 70 masih produktif jadi pengurus DPP. Nah, luar biasa. 60 ya, usia tertua yang menjadi pengurus DPP itu 74.
Nah, ada bapaknya. Dan perkawinannya pun sudah perkawinan 50 tahun lebih. Kita belajar dari beliau kan. Tahun ini kami juga, bukan tahun ini, tanggal 24 Agustus nanti kami juga merayakan ulang tahun ketua lingkungan kami terdahulu, ya, Pak Jutin itu 50 tahun. Nah, 50 tahun menerima sakramen perkawinan. Luar biasa. Dan ini menjadi contoh tidak hanya bagi anak-anaknya tetapi bagi umat di lingkungan. Kesetiaan, keharmonisan. Dan bahkan beliau dengan tekun dan sabar walaupun anaknya ada 2 orang yang berbeda iman dengan dia. Tetapi itulah batas panggilan. Ya, tetap beliau selaku orang tua, karena anak adalah anugerah. Hanya masalah di dunia saja dia memilih jalan berkeyakinan, itu urusan, ya, urusan anak-anaknya kan begitu. Nah, ini merupakan suatu bentuk bagaimana memuliakan Tuhan. Kita memang berusaha untuk mempertahankan iman anak, tetapi kalau anak sendiri merasakan ketidaknyamanan beriman, itu bukanlah kita yang salah. Jadi jangan bersedih. Ada sharing salah satu orang tua, dan ini tokoh penceramah yang luar biasa ya, dan kontroversi dia di Indonesia. Sekarang abangnya juga sudah ikut, ya, beriman lain, ya. Dan anehnya modelnya itu, padahal dia itu dari dibaptis bayi, kecilnya sekolah Katolik, SMP, SMA, kuliah, berubah 100% kepercayaannya. Ya, orang tuanya dia katakan, ya silakan. Toh jalan keselamatan itu, ya, seperti pada hari ini jalannya sempit kata Yesus. Ya, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak. Tetapi saya yakin dan percaya orang tuanya mendoakan terus, dan justru orang tuanya memang aktivis gereja malah. Dan sekarang abangnya sudah terpengaruh ikut. Adiknya katanya hampir setengah katanya terpengaruh. Ya. Jadi wah, dia punya ceramah itu sering menyerang gereja Katolik. Sering. Bahkan dia bilang luar biasa ideologinya. Nah, jadi apakah kita benar-benar memberikan perhatian yang khusus kepada pertumbuhan iman anak kita? Nah, ini bagian dari menghormati ibu bapak. Jadi hormatilah ibu bapak ini merupakan perintah Allah. Jadi perintah 1, 2, 3, dan 4 ini adalah perintah Allah kepada kita karena kita menerima sakramen perkawinan. Jadi perintah 1, 2, 3, dan 4 ini memang implementasinya sangat kuat kepada bapak ibu, orang tua. Ya. Karena moral dekalog, disebut moral dekalog ya. 10 perintah Allah itu dalam bahasa kata ketiknya atau katekese itu disebut moral dekalog. Dia mengatur hubungan kita langsung dengan Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah 1 dan 4 atau perintah 1, 2, 3, dan 4 ya, ini merupakan suatu anugerah ilahi kepada kita. Maka dalam 10 perintah Allah Tuhan bersabda, yang bersabda Tuhan bersabda. Kalau kita baca ayat aslinya kitab Ulangan, memang ya gereja Katolik sudah merumuskannya dengan detail dan konkret. Jadi sekali lagi, gereja Katolik itu adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, ya. Dan ditetapkanlah Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja. Itulah ya berkat yang tidak pernah terputus dari dulu sampai sekarang, sampai ke Paus Fransiskus. Nah, mudah-mudahan Paus Fransiskus bisa datang ke Indonesia. Kita berdoa. Karena Paus Yohanes Paulus kedua itu Paus ke-264 ya. Jadi Paus itu sekarang 266. Nanti boleh dikoreksi. Ya, 254, 56 ya mungkin ya. Yang sekarang. Atau 266. Ya, nanti bisa dicek.
Ini adalah bagaimana wakil Kristus di dunia untuk mengembalakan umat beriman. Dan pada tahun ini ditetapkan ya sebagai tahun keluarga, bagaimana kita memperhatikan baik anak-anak dan orang tua kita. Terkadang memang kalau kita memperhatikan orang tua kita itu, kita seperti harus makan buah si malakama, ya kan? Apalagi orang tua kita itu pendidikannya agak rendah atau cukup rendah atau tidak berpendidikan. Ya, kita berpendidikan tinggi misalnya sarjana atau misalnya magister atau doktoral ya. Ketika orang tua kita kan, ya sering saya lihat perlakuan anak-anak itu akhirnya justru melukai dan membuat orang tua tidak nyaman tinggal di rumah kita. Ya. Dan ini memang perlu didialogkan antara suami dan istri, bagaimana memperlakukan orang tua agar orang tua itu bisa nyaman. Dan tidak mudah, sangat sulit kalau tidak bisa menjaga perasaan atau perasaan itu tidak diungkapkan dengan pasangan. Akhirnya hormatilah ibu bapakmu itu akhirnya kita membuat benteng Takeshi. Ya kan? Tidak ada mantan orang tua, yang ada mantan suami, mantan istri. Ini kacau kalau sudah ada filosofi seperti itu ya. Bahaya, karena kita diikat menjadi satu tubuh. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, kan begitu. Itulah sakramen perkawinan. Walaupun matrimonia atau perjanjiannya seumur hidup, setelah meninggal dunia pasangannya boleh memilih pasangan lagi, asalkan pilihan itu tidak dilandaskan oleh cara-cara jahat. Nah itu. Jadi hormatilah ibu bapakmu ini menjadi suatu hal yang sering menjadi persoalan dalam hubungan relasi suami istri. Dan ini akan berpengaruh untuk anak-anak kita nanti menghormati dan menghargai kita. Kalau misalnya kita melawan bapak kita, anak kita bilang, bapak jangan ngelawan kakek. Nah, akhirnya kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, kan? Jangan ngerokok, bapak jangan ngerokok. Nah, itu. Akhirnya kan mulailah kita tidak bisa. Jadi memang menjadi contoh teladan bagi anak itu memang sangat sulit kalau memang kita tidak membebaskan diri kita dari kejahatan atau dosa-dosa atau perilaku yang kurang etis, ya. Jadi untuk mengajarkan anak itu memang sesuatu keteladanan sekarang. Jadi misalnya contoh pendidikan, kalau misalnya orang tua S2 kita pasti ingatkan, ya kan? Atau orang yang menegur, bapakmu tuh S2 atau S1 atau SMA, masa kamu tamatnya di bawah, kan? Jadi menjadi batu sandungan, kan? Dan sering terjadi nih, misalnya. Dan berat memang. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin berat yang menjadi beban anak. Ya kan? Nah, ini juga menjadi persoalan-persoalan yang akan membuat diri kita, apakah hormat kepada ibu bapak itu menjadi sesuatu yang bisa diungkapkan dengan perasaan. Kita tahu seorang yang bernama Ruth ya. Nah, Ruth ini adalah orang yang luar biasa ya. Dia itu padahal harusnya dia meninggalkan mertuanya ya. Tetapi dia akhirnya ya, dia tetap setia. Karena memang kalau tradisi orang-orang di sana, ketika suami itu meninggal atau pasangannya dan tidak memperoleh anak, dia boleh dilepaskan oleh mertuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ruth, karena memang dia sudah tidak punya keluarga lagi, dia tetap mengikuti ya ibunya mertuanya itu. Dan akhirnya dia mendapatkan jalan yang luar biasa. Tuhan memilihnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ayah dan bunda, memang mendidik anak itu berbeda
walaupun nasihatnya banyak, ya kan? Tetapi setiap anak mendapat perlakuan yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan tempo hari, bagaimana almarhum Pastor Sekundus itu diperlakukan bapaknya. Dia tahu kalau dia itu hanya bisa matematika itu paling tinggilah 6. Jadi bapaknya sampai ngasih hadiah, pujian. Jadi berbeda, sedangkan abangnya yang biasa dapat matematika 10, ketika matematikanya dapat 9 atau 8, bapaknya marah luar biasa. Mengapa? Karena si abang ini malas, dia bisa dapat nilai 10. Tapi Pastor Sekundus itu, sehebat apapun dia belajar, dia paling tinggi dapat 6. Dan itu dirayakan dengan pesta. Jadi inilah perbedaan. Maka memang misalnya kita punya 3 anak, 2 anak, 1 anak gampang. Gampangnya tapi gampang-gampang sulit juga, ya. Kalau 5 anak, 5 karakter. Ya kan? Dan tidak bisa membandingkan anak itu dengan siapa. Dia akan terluka. Contoh misalnya dibandingkan dengan abangnya, dibandingkan dengan kakaknya, dibandingkan dengan adiknya, sulit. Jadi kalau adik-beradik ini memang butuh yang namanya orang tua yang mampu menjadi kawan, teman, sahabat, ya, dan menjadi pelatih. Nah, pelatih. Kan tidak mungkin anak kita sekolah jam 7 kita bangunkan setengah 7. Musibah bagi anak itu dan musibah bagi kita. Terlambat kita ini dipanggil ke sekolah. Nah, ya. Jadi kalau bagian panggil memanggil itu nanti istri saya suruh saya, ya kan? Ya enggak apa-apa. Bagian terima prestasi, ya istri saya, ya itulah diskusi. Karena mungkin ya kesibukan lah ya. Jadi kita mengambil peran masing-masing. Apalagi di zaman live streaming waktu itu ya, daring. Orang tua kembali belajar. Tidak mudah kan, ada TikTok. Ngajar Pancasila aja setengah mati itu orang tua. Anaknya. Betapa peran guru itu harus kita ambil alih. Ini tidak dilihat latar pendidikan ya. Yang guru aja ngeluh ngajar anaknya, padahal udah guru. Karena anak itu memang dia akan melihat kita sebagai guru itu berbeda. Oh bapak saya tuh, oh mama saya tuh, ya kan? Tetapi kalau orang lain memotivasinya kok bisa berbeda gitu. Ya, tapi tidak jarang juga prestasi anaknya luar biasa karena bapak atau mamanya guru. Nah, ini cara menghormati ibu bapak ini memang perlu yang disebut dengan ya, kalau kita belajar ilmu psikologi itu ada yang disebut dengan sentuhan. Bapak ibu di sini mungkin sudah paham lah. Jadi tidak bisa anak itu hanya dengan media daring ya, atau hanya dengan ya tetaplah harus disentuh. Memang sentuhan itu sesuatu yang luar biasa. Begitu juga dengan orang tua kita ya, orang tua kita. Nah, jadi hormat kepada ibu bapak ini sesuatu yang harus kita belajar ya, lifetime kali, seumur hidup. Mulai dari kita kecil berbeda kan. Contoh lah, mencium tangan kan. Sekarang kan tidak lagi boleh mencium tangan karena COVID kan. Mencium tangan ya. Ujung-ujung cium tangan itu anak kecil katanya, berubah lagi. Jadi perilaku-perilaku yang diterapkan di sekolah dan di rumah itu berbeda, kontras. Di sini ada gak anak yang satu SMA mau dicium pipi sama bapak atau mamanya? Nggak ada kan? Sulit lah ya, kecuali perempuan. SD masih mudah kita menciumnya, ya kan? SD masih mudah. Ya, cipika-cipiki dengan anak-anak yang di bawah kelas 6 SD itu masih mudah. Kalau anak perempuan saya yakin umur di bawah SMP masih muda. Tapi kalau sudah di atas SMA, tambah lagi dilihat oleh orang tuanya,
Ya, luar biasa untuk bisa mempengaruhi pikiran itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana implementasi 10 perintah Allah itu di rumah, itu kembali lagi ke cara kita mendidik anak. Nah, perlakuan kita terhadap anak, apalagi kita di dunia kerja sibuk. Ya, secara teori mungkin kita bisa, tetapi secara praktisi kita bisa kalah dengan kakek nenek yang memonitor anak kita. Nah, itu. Nah, selanjutnya ya, bagaimana peran kita sebagai anak? Sebagai anak, peran kita ini kita harus memiliki persiapan mental. Jadi sudah siapkah kita nanti berusia 60 tahun ke atas akan ditinggal oleh anak-anak kita, tinggal berdua, ya? Seperti itulah kita akan diperlakukan juga. Ya, apa yang kau lakukan bagi orang ini, itu juga yang akan dilakukan oleh orang itu, begitu. Jadi Yesus katakan, ya, kita berlaku luar biasa di luar, tetapi untuk orang tua kita berlaku minimalis. Minimalis ini, mohon maaf misalnya, waktu dia masih hidup mungkin kita perlakukan hanya minimalis. Tetapi setelah dia masuk di liang lahat atau meninggal dunia, barulah. Nah, itu memang sudah sangat terlambat sih. Dilihat orang sih bagus, tetapi ya sudah sangat terlambat. Jadi perlakuan yang kita lakukan kepada orang tua kita itu akan berdampak bagi kita nanti. Jadi dalam hidup keluarga itu tidak ada hal yang bisa jadi standar. Ketika kita anak berusia balita, standarnya berbeda. Ketika anak sudah anak-anak SD, standarnya berbeda. Ya. Dan standar masing-masing keluarga itu ditentukan oleh kemampuan diskusi, komunikasi suami istri untuk mengimplementasikan mau kemana. Contohnya tentang pendidikan. Ada yang mau sekolah Katolik, ada yang sekolah negeri. Ya, ada yang mau STM, ada yang mau misalnya SMA atau SMK. Ada yang mau anak dimasukkan di asrama, ada yang tidak. Ada yang sengaja memasukkan anaknya di asrama biar anak ini tidak manja. Tetapi tidak pernah juga ada melihat bahwa anak yang tinggal di asrama itu lalu lebih sukses daripada anak yang tinggal di rumah. Tidak bisa ukurannya. Makanya perlu didiskusikan antara suami istri. Jangan nanti ketika anak gagal lalu menyalahkan istri atau menyalahkan suami. Kita yang harus mengevaluasi. Nah, ini penting untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan begitu. Nah, kemudian ini yang penting sekali. Ya, bagaimana hormat kepada ibu bapak itu bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi hal yang kita inginkan. Bahwa usahakanlah menjadi keluarga yang normal. Keluarga yang normal itu artinya dalam 24 jam ayah bunda ini bisa hadir di keluarga dengan dilihat anak-anaknya, ya. Karena masa anak-anak ini tidak lama Bapak Ibu. Ya, 18 tahun. Ya, kalau dia kuliah dengan kita misalnya. Dia kuliah di Jawa, kuliah di luar negeri. Memang sih ada teknologi kita bisa cek, tapi berbedalah sentuhan fisik. Mengapa orang harus pulang kampung, orang harus melihat orang tua? Ya kan? Sentuhan fisik yang dilihatnya. Handphone itu tidak bisa menggantikan. Mengapa orang dari misalnya luar negeri harus kembali? Bahkan kalau ada etnis tertentu ya harus pulang untuk sembahyang kubur, kan? Ngapain juga kan? Ya memang sih ada filosofinya untuk berbakti kepada orang tua, tapi ya
sudah sangat terlambat sih kalau menurut saya. Justru ketika dia masih hidup itulah harus kita optimalkan. Ya memang sih tidak bisa dimengerti pikiran atau perasaan orang itu, tetapi disitulah kita bisa mengimplementasikan hormat kepada orang tua itu. Hormatilah ibu bapakmu, ya. Dan ini tidak bisa diajarkan ketika sudah kita seumur begini nih, sulit. Lalu kita mendorong misalnya tetangga kita tuh, misalnya kita memberikan nasihat kepada tetangga kita, ya tidak bisa lagi dah. Besi kalau udah karat diluruskan ya patah. Jadi orang tua ini memang anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita tahu ya, orang tua itu keluarga kudus dari Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef itu menjadi teladan kita lah. Ya, bagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef harus berjalan lagi mencari Yesus. Ya kan? Yesus waktu jalan-jalan pulang jauh ya, dari Galilea ke Yerusalem itu jauh. Sudah sehari perjalanan, balik lagi berarti sehari, 2 hari harus cari Yesus di bait Allah. Rupanya dia bercakap-cakap dengan tua-tua dan orang Farisi. Dan apa yang terjadi di situ? Bagaimana Santo Yosef dan Bunda Maria penuh kesabaran untuk melayani Yesus. Ya kan? Aku harus tinggal di rumah Bapakku. Bayangkan. Dan inilah bagian nanti kalau misalnya anak-anak kita terpanggil untuk menjadi biarawan biarawati, menjadi imam ya. Ini harus seperti itu. Jadi banyak diantara kita mungkin mengharapkan anak orang lain menjadi imam, menjadi suster, bruder ya. Biarlah cawan ini berlalu daripada keluarga kita. Biarlah anak tetangga kita doakan jadi pastor, bruder, suster kan. Anak kita nih hanya satu aja Pak. Yesus satu kan anaknya. Anak Yesus ya. Ya kan? Bapak mamanya hanya punya satu anak kan. Yesus. Dan ini memang sesuatu yang ya apakah bisa nanti kita mampu untuk merelakan itu. Nah, ini kembali lagi ke diri kita. Dan ini menjadi suatu acuan bagi kita untuk memberikan pelayanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Saya bercerita ini tidak ingin mengatakan lebih hebat dari Bapak Ibu, tidak. Kita sama-sama belajar. Di sini saya tahu ada yang lebih begitu. Dan marilah kita berbagi untuk mencapai itu, mendidik anak-anak kita di dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik ini. Jadi kita belajar bersama ini menjadi orang tua ini ya. Rasanya ya. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, anugerah Roh Kudus ya. Rasanya ya. Berat yang harus kita laksanakan. Ya kan? Apalagi biaya-biaya sekarang semakin tinggi kan? Nah, anak-anak kita ya, saya tahu di sini Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah kuliah ya. Biayanya semakin tinggi. Pekerjaan juga sulit didapat ya. Dan ini memang sesuatu yang harus kita jalani bersama. Nah, jadi hormat kepada ibu bapak ini adalah sesuatu yang memang anugerah ilahi. Jadi tidak bisa kita melaksanakan hormat kepada ibu bapak tanpa menjalankan perintah yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama kan jelas, jangan memuja berhala. Berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi perintah pertama ini adalah ungkapan hormatilah ibu bapakmu itu. Perintah kedua, jangan menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat, ini adalah sesuatu yang dilaksanakan. Nah, kemudian perintah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, ini. Saya senang kalau misalnya ada keluarga yang membawa anak-anaknya bersama ke gereja. Ya. Karena memang itulah tugas kita sebagai orang tua.
sebagai orang tua untuk memberikan bimbingan spiritual, rohani kepada anak-anak kita. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana mengimplementasikan itu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lanjut ke perintah dengan hubungan relasi manusia. Nah, perintah yang kelima. Perintah kelima ini ya. Ini perintah yang sangat berat, jangan membunuh. Kata jangan membunuh ini, jadi ada 3 dosa yang kualitasnya berat dan memang kalau kita melakukan itu tidak boleh menerima sakramen Ekaristi yang Maha Kudus, harus melakukan sakramen pertobatan dulu. Ya, membunuh, berzina dan menghujat Roh Kudus. Nah, ini ada 3 ya. Jadi dosa ini adalah sesuatu yang memang hanya bisa diobati dengan sakramen pertobatan. Berbahagialah kita yang ada di gereja Katolik.